Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan bahagia untuk kita semuanya. Amin. Teman-temanku semuanya, sahabat NLP yang ada di seluruh Indonesia, masih ketemu dengan saya lagi malam ini. Saya akan meneruskan pembahasan di pembahasan yang sebelumnya, karena ada juga beberapa yang chat kepada saya konsultasi ya. Ini minta untuk membahas berkaitan dengan problem. Jadi kali ini kita akan membahas tentang problem, ya, masalah. Ya. Apa sih itu masalah? Ya. Teman-temanku semuanya, bahwa hidup ini kita ini tidak akan mungkin tidak nemu yang namanya masalah. Ayo coba saya tanya kepada teman-teman semua, siapa yang hidup ini nggak punya masalah? Ya, coba tunjukkan wajahnya, saya fotonya. Semua orang dalam kehidupan ini semuanya nemu masalah. Ya, cuma kadar masalah dari masing-masing orang, kemudian bentuk masalahnya yang beda-beda. Tapi semua orang pasti punya masalah. Itu. Ya. Jadi kita tidak mungkin menghindari masalah. Itu tolong dicatat. Ya. Pertama kali yang harus saya sampaikan, kita tidak mungkin menghindari namanya masalah. Karena masalah itu pasti akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Selama kita masih hidup di dunia ini dan kita masih menjadi manusia, maka kita akan punya masalah. Ya, nggak mungkin kita menghindari itu. Ya, itu sudah sunatullah, ini sudah takdirnya Tuhan bahwa kita ini pasti punya masalah. Gitu. Kalau hidup itu punya masalah, yang lebih baik kita nggak usah hidup, Pak, mati saja. Nah, kalau Anda mati kemudian bebas dari masalah, belum tentu. Belum tentu. Ya, kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian nanti di sana Anda akan mempertanggungjawabkan di dalam apa yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Coba kita pikirkan, apakah Anda pernah berdoa minta dihidupkan di dalam kehidupan ini? Anda nggak pernah minta berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jadikan saya seperti ini, saya hidup di muka bumi ini, tidak. Tapi Allah sudah meminta diri kita, ya sudah menghadirkan diri kita untuk hadir di dalam kehidupan ini. Nah, untuk apa kita dihadirkan dalam kehidupan di muka bumi ini? Ya, kita ini sebagai wakilnya Tuhan. Kita ini mewakili Tuhan untuk apa? Untuk membuat sebuah kemaslahatan. Kita diminta untuk hadir di muka bumi ini untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Maka sebaik-baik manusia adalah paling banyak bermanfaat bagi banyak orang. Maka ketika Anda mati pun, ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah engkau lakukan selama kamu hidup. Itu pertanyaannya. Ya. Anda punya masalah setelah Anda mati pun punya masalah. Ya. Sederhana saja saya tanya. Engkau yang saat ini melihat video saya, apa yang sudah engkau lakukan yang terbaik untuk orang tua? Ayo jawab. Ya, kalau kita ngomong bahwa kita hidup itu adalah bermanfaat bagi banyak orang. Udah, saya nggak usah ngomong banyak orang. Saya bertanya kepada Anda, apa hal yang paling berharga yang merasa Anda sudah lakukan yang terbaik untuk ayahmu, untuk ibumu? Kalau Anda berposisi sebagai anak. Oke. Nah, sekarang kalau Anda berposisi sebagai suami, saya tanya kepada Anda, apa yang sudah engkau lakukan yang terbaik untuk istri dan anak-anakmu? Kalau engkau sebagai seorang istri, saya tanya kepada Anda, apa yang engkau sudah lakukan yang terbaik untuk suami maupun anak? Nah, pertanyaan yang lebih besar adalah, dalam kehidupan ini Anda dikasih umur sekian waktu sampai dengan hari ini, kalau Anda 40 tahun berarti Anda 40 tahun sudah hidup. Kalau Anda 50 tahun, Anda sudah 50 tahun Anda hidup. Kalau Anda 60 tahun, Anda sudah 60 tahun Anda hidup. Dan seterusnya. Dalam usia itu, hal terbaik apa yang sudah Anda berikan untuk peradaban di muka bumi? Atau engkau hidup hanya berpikir tentang memenuhi ego diri Anda, memenuhi daripada egoisme daripada diri Anda. Tidak pernah mau memikirkan ya kehidupan orang lain. Ayo coba. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau hidup penuh dengan masalah lebih baik saya mati aja. Emangnya enak. Setelah mati itu nggak ngapa-ngapain. Ada malaikat yang nanti nanya kepada kita udah ngelakuin apa aja.
Iya, kalau mati setelah itu masuk surga. Yakin Anda masuk surga? Atas dasar apa Anda yakin masuk surga itu? Ibadah juga belum tentu jelas. Ayo, yuk kita bicara inilah apa namanya. Nah, terus bagaimana? Ya udah kita nggak usah mikir mulu, nggak usah mikir jauh-jauh ya. Ya dalam kehidupan ini kita pasti nemuin masalah. Nah, terus bagaimana kita menghadapi masalah? Ya masalah harus kita hadapi, masalah itu harus kita selesaikan. Ya. Dan pada tahapan manusia dalam kehidupan ini selalu akan nemu masalah yang bertingkat. Dan ketika masalah itu semakin berat kita mampu selesaikan, maka kualitas hidup kita akan semakin meningkat. Anda pernah sekolah kan? Sekolah misalnya Anda pada kondisi Anda misalnya masih belum sekolah, ya Anda segala sesuatu masalah Anda adalah masalah mungkin pada saat Anda masih balita, masalah Anda adalah bagaimana masalah Anda pakai baju, Anda belum bisa pakai baju sendiri, itu bagi Anda masalah, sehingga masih membutuhkan orang lain untuk menolong Anda. Pada saat Anda TK, Anda nggak bisa gambar, itu masalah bagi Anda. Ketika Anda di TKB, Anda belum bisa menulis, itu masalah bagi Anda. Ketika SD kelas 1, Anda belum bisa membaca, itu masalah bagi Anda. Ketika Anda lulus SD, dan Anda harus menempuh ujian akhir untuk kelulusan. Nah, ujian akhir untuk kelulusan itu masalah bagi Anda yang harus Anda lakukan. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan ujian itu, ya Anda nggak lulus SD. SMP, Anda harus lulus ujian akhir agar Anda bisa masuk ke SMA. SMA, Anda harus lulus SMA agar Anda bisa masuk ke perguruan tinggi. Hidup juga demikian. Ya. Kalau Anda menyelesaikan masalah yang sederhana saja, Anda tidak mampu, ya bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar? Semakin besar Anda mampu menghadapi masalah itu, maka Anda akan semakin strong dalam kehidupan. Dan semakin strong Anda kehidupan ini, maka Anda akan semakin bermanfaat. Dan semakin banyak bermanfaat bagi banyak orang, kehidupan Anda akan berguna. Nah, jadi agar kehidupan kita berguna ini adalah ya bagaimana kita bisa ya menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita maupun kita membantu menyelesaikan masalah bagi orang lain, dan pada akhirnya kita terlibat banyak dalam kehidupan banyak orang, pada akhirnya kita bisa bermanfaat. Itu. Pak, saya merasa stres Pak kalau menghadapi masalah. Saya merasa gagal dalam menghadapi masalah. Saya kasih tahu ya, bagi orang-orang ya, yang semuanya merasa bahwa diri Anda gagal. Saya kasih tahu bagi Anda semua yang merasa diri Anda gagal, diri Anda tidak berguna, diri Anda putus asa, diri Anda atau merasa perasaan-perasaan seperti itu. Saya kasih tahu, Anda sedang mengecilkan hati Tuhan. Anda sedang menghina Allah. Anda sedang menghina Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Loh iya. Sekarang ayo kita pikir dengan logika Anda yang paling bodoh sekalipun. Nggak usah yang paling cerdas. Kita gunakan logika kita yang paling bodoh. Apa mungkin Allah itu memberikan masalah kepada kita ya di luar batas kemampuan kita? Ayo, sekali lagi saya tanya, apa mungkin Allah memberikan masalah dalam kehidupan kita melebihi batas daripada kemampuan kita? Coba dijawab sendiri-sendiri. Mungkin atau tidak? Saya yakin bukan 99%, saya yakin 100% orang akan mengatakan tidak mungkin. Jadi kita sudah pasti tahu bahwa Allah akan memberikan masalah dalam kehidupan kita. Itu sudah ditakar bahwa kita sebenarnya mampu. Ya, kalau dalam ajaran saya ada agama Islam mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani ya cobaan atau masalah pada diri manusia itu melebihi daripada batas kemampuan. Jadi udah diukur sama Allah. Udah diukur sama Tuhan itu bahwa masalah yang ada dalam kehidupan kita itu kita mampu untuk menyelesaikan. Kalau kita kemudian merasa gagal, kita merasa tidak mampu, kita merasa bahwa kita ini dan lain-lain dan sebagainya, Anda sedang mengecilkan hati Allah. Anda sedang mengecilkan Tuhan. Itu ya. Jadi jangan punya pikiran bahwa Anda tidak berguna, jangan punya pikiran bahwa Anda ini orang gagal dan sebagainya. Ya. Dan kalau Anda sudah mengecilkan Tuhan, mengecilkan arti itu semua, ya Anda mau bawa apa ketika Anda misalnya meninggal dan kemudian bawa apa Anda kembali kepada Allah? Kamu tak kasih masalah yang seperti itu tujuannya agar Anda bisa menjadi orang yang kuat,
Kalau Anda kuat, Anda bisa membahagiakan ibumu, Anda bisa membahagiakan ayahmu ketika tua, Anda nanti bisa menjaganya. Ketika ibumu tua, kamu bisa menjaganya. Ketika nanti ibu membutuhkan, kamu bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan dia, agar kamu bisa menjadi kuat. Cara kamu memberikan kuat bagaimana? Ya, tak kasih masalah itu. Semakin besar masalahnya dan kamu mampu mengatasinya, maka kamu akan semakin kuat, semakin strong, semakin tangguh. Maka masalah diberikan pada manusia pun bertahap, nggak langsung langsung kemudian besar gitu, enggak. Bertahap. Allah itu menjawab dengan cara seperti itu. Anda berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, uang yang banyak. Uangnya nggak jatuh dari langit, tapi Allah memberikan kesempatan untuk Anda bisa bekerja dan mencari yang namanya uang itu. Cara Allah menjawab adalah dengan memberikan kesempatan agar Anda bisa bekerja. Itu caranya, bukan menjatuhkan uang dari langit. Kalau Anda mengatakan, ya Allah jadikan aku orang yang sabar, maka Allah memberikan ujian kepada kehidupan Anda akan menjadi orang yang sabar. Ya Allah jadikan aku orang yang kuat di dalam kehidupan ini, maka Allah menjawab ya di dalam kehidupan ini ya dengan memberikan masalah. Maka ya kualitas diri seseorang itu diukur sejauh mana ia mampu menyelesaikan masalah dan semakin banyak masalah yang itu bisa dia selesaikan dalam kehidupan dan semakin takarannya semakin berbobot, maka kualitas hidup dia juga semakin meningkat. Level dia juga akan semakin meningkat. Maka di dalam menyelesaikan masalah ini ya minimal ya hal yang paling mendasar adalah ya, kita harus mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Itu dulu. Tahapan yang pertama itu. Baru kemudian kita membantu menyelesaikan masalah orang. Bagaimana mungkin kita bisa bermanfaat membantu menyelesaikan masalah orang lain kalau kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sejak kita. Ya, itu teman-teman malam ini yang saya ingin garis bawahi. Ya, jangan lari dari masalah. Jangan menghindar dari masalah. Dan di setiap kapanpun Anda pasti akan menemukan masalah. Dan itu wajar. Tidak ada orang yang tidak menemukan masalah. Tidak akan mungkin orang menemukan masalah. Tidak akan mungkin orang tidak menemukan masalah, maksud saya. Dimanapun, sekali lagi dimanapun orang akan pasti menemukan masalah. Tidak mungkin tidak. Oke, nah maka hadapi masalah itu. Anda menjadi orang yang kuat, lebih tangguh dari sebelumnya. Dan orang yang tangguh dan kuat, itulah orang yang pantas ya untuk kembali kepada Allah nanti mempertanggungjawab. Ini loh kehidupanku ya. Engkau berikan aku masalah dan sekarang aku menjadi kuat. Aku menjadi tangguh dalam kehidupan ini. Kalau Anda anak, Anda berposisi sebagai anak. Ketika Anda mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan Anda, ingat bahwa orang tua Anda nanti tidak selamanya mendampingi Anda. Pada suatu ketika orang tua Anda akan meninggalkan dunia ini dan Anda akan hidup mati. Di saat itulah Anda tahu betapa berharganya. Ya, Allah memberikan ujian-ujian, memberikan cobaan-cobaan, memberikan masalah-masalah dalam kehidupan sehingga Anda sekarang bisa. Ya. Karena orang tua Anda tidak akan menuntun Anda selamat. Kalau Anda orang tua, ya, kemudian Anda diberikan masalah dan salah satunya masalah adalah dari anak Anda, ya, maka sadari bahwa itulah ujian bagi Anda, ya, untuk Anda nanti mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kenapa? Ya, karena sekian banyak orang di luar sana yang dia untuk mendapatkan anak saja sulit. Tapi Anda diberikan anak dan kemudian mendapatkan masalah dari anak itu. Ya, jangan mengeluh. Kenapa? Ya, karena itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada Anda. Dan dari situlah justru kemuliaan itu nanti akan hadir dalam kehidupan Anda. Di mana ketika Anda mendapatkan masalah dari anak Anda dan Anda bisa mampu menyelesaikannya, ya, di situ letak kemuliaan. Kalau Anda sebagai seorang suami dan Anda menemukan bahwa Anda mendapatkan masalah dari istri Anda, di situ letak kemuliaan. Kalau Anda seorang istri dan Anda mendapatkan masalah dari suami Anda, di situ letak kemuliaan. Makanya di dalam kehidupan kita ini, dalam keluarga kita, kehidupan bermasyarakat dengan tetangga kita, dengan teman kerja dan sebagainya, kadang kita akan menemukan ya beberapa hal di dalam kehidupan ini yang kita harus memilih.
Di dalamnya kita punya ladang ini. Kita akan mengeruk ladang pahala ataukah menuai dosa. Kalau kita mampu mengeruknya sebagai ladang pahala, di dalamnya ada kesabaran, itu kita akan dapatkan tatkala kita mampu menyelesaikan itu semua. Di dalamnya kita akan menjadi orang yang tangguh tatkala kita mampu menyelesaikan masalah itu. Di dalamnya kita akan mampu bersyukur pada Allah, ya, tatkala kita mampu memaknai masalah itu. Ingat, ya, dalam kehidupan ini, baik kehidupan di dalam keluarga Anda, teman kerja Anda, ya, kemudian lingkungan rumah Anda, kita ya bisa menuai pahala ataukah justru menuai dosa, bergantung daripada sikap kita sendiri. Oke, baik ya, itu saya kira ya kita akan bahas lagi mungkin nanti lebih jauh lagi. Ini uraian singkat dari saya tentang masalah. Saya akan menutup sesi ini dengan sebuah cerita lagi. Gitu ya. Saya akan menjelaskan sebuah cerita tentang bagaimana seorang anak yang dia menghadapi ujian berkali-kali. Ya, ini judulnya adalah lari dari kenyataan. Oh, lari dari kenyataan. Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari ada seorang anak yang dia ini sekolah. Dia di SMA, dia dibully oleh teman-temannya. Dia merasa bahwa dirinya itu orang yang bodoh. Karena teman-temannya menganggap dia ini adalah orang yang ya tidak terlalu pintar, nilainya selalu jelek, kemudian dia juga pemalu, ya pada akhirnya ya dia juga tidak percaya diri dan sebagainya. Dan dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang gagal ketika di SMA. Ya. Dan dia mengamini itu, dia mengamini bahwa aku ini orang yang gagal karena teman-temannya juga memandang begitu. Gurunya juga kebetulan kok begitu juga. Gurunya begitu juga, ya kemudian dia mengatakan kamu ini kok ya nggak pinter-pinter, yang lainnya teman-teman dibandingkan dengan teman-temannya. Nilainya nggak pernah yang namanya baik. Ya. Dia naik kelas itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Dan ranking dia kalau misalnya di ranking kalau ada 30 siswa ya dia urutan yang 30. Ya, katakanlah begitu. Dan sebagainya pada suatu ketika ya pada saat dia mau lulusan ya kemudian dia mendapatkan penghinaan yang luar biasa. Dia mendapatkan penghinaan yang luar biasa bahwa ya dia mendapatkan kata-kata yang sangat buruk dari seorang wanita. Dan kebetulan wanita ini adalah orang yang ya pada saat zaman SMA kan biasa gitu, dia suka. Kemudian dia dimaki-maki, dia dihina. Kamu ini orang yang bodoh. Kamu ini orang yang tidak berharga. Kamu ini orang yang seperti ini mau suka sama saya. Jijik saya melihat kamu. Orang tidak punya masa depan. Nah, gitu. Dihina seperti itu. Rupanya ya penghinaan itu membuat dia semakin down. Sampai ada akhirnya ya dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia berpikir mau mengakhiri hidupnya, kemudian dia mencoba untuk bunuh diri. Ya, dia mau menyeberang jalan dan kemudian di jalan itu kan ada lalu lintas yang cukup padat dan dia mau menabrakkan dirinya. Ya. Tetapi ya pada saat dia mau melakukan itu tiba-tiba ya dia melihat ada seorang anak kecil bersama dengan ibunya yang itu ya pakaiannya lusuh. Pakaiannya lusuh. Berada di trotoar jalan. Dia mengamati anak itu. Dia mengamati anak itu dan kemudian mengamati ibu itu. Ya. Ya. Fokusnya dia beralih. Yang semula dia mau bunuh diri nyebrang jalan, dia beralih mengamati itu dan menarik perhatian. Kemudian si anak ini juga melihat dia. Si anak juga melihat dia. Kemudian si ibu ini juga melihat dia. Mereka tatap saling menatap. Sampai akhirnya dia tergelitik untuk menghampiri si anak. Dia tanya kepada si anak ini, kenapa kamu melihat aku? Ya,
si anak ini bertanya, si anak ini berkata kepada si ini, si yang mau bunuh diri ini. Ya. Dia mengatakan bahwa kehidupanmu sangat bahagia, kehidupanmu sangat sempurna dibandingkan kami. Kami iri padamu. Nah, gitu. Ya. Si ibunya si anak ini juga mengatakan, ya, pasti orang tuamu adalah orang yang sangat menyayangi. Pasti orang tuamu adalah orang yang ya berada, ya. Dan engkau pasti bahagia dalam kehidupan tidak seperti kami. Gitu. Ya. Engkau pasti akan bisa sukses di masa yang akan datang. Tidak seperti kami yang tidak punya masa depan. Kayak gitu. Jadi si kalimat itu kemudian membuat dia merenung, ya. Dia mengatakan bahwa dirinya ini merasa bahwa di sekolah dia orang yang bodoh dan sebagainya. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang bahagia, dia adalah orang yang punya masa depan untuk sukses dibandingkan dengan orang. Dia mulai berpikir bahwa di luar sana ternyata banyak orang yang kehidupan dia jauh lebih parah. Nah, kemudian dia berpikir berbalik. Dia disadarkan dengan pertemuan dengan si anak gelandangan dan ibunya tadi itu, ya, dia disadarkan bahwa ternyata walaupun dia dianggap hina, walaupun dia dianggap buruk oleh orang lain, yang menentukan hina atau buruk itu bukan orang lain. Mereka tidak berhak untuk mengatakan. Makanya kemudian dia tersadar dengan kondisi ini, dia mengurungkan niatnya, dan dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ya dia akan membuktikan kepada orang-orang yang menghinanya bahwa dia bisa sukses. Akhirnya pada saat kelulusan, dia pun lulus, walaupun nilainya tidak terlalu bagus, dia tetap lulus, ya masih tetap dengan hinaan-hinaan dia jalani, dan dia tetap hanya tersenyum saja. Dan sekarang jauh lebih percaya diri dibandingkan itu. Kemudian setelah dia lulus, ya sekian waktu yang ke depan ternyata ya dia dipertemukan lagi dalam sebuah reuni. Dengan sebuah reuni, ya ternyata dia menemukan bahwa orang-orang teman-temannya yang dulu berprestasi itu, dia sekarang sudah bekerja di sini, sini. Nah, kemudian sampailah pada dia memperkenalkan diri pada saat itu, "Hei, kamu kan dulu temanku nih, yang paling bodoh di kelas dan sebagainya." Dia hanya senyum saja. Kemudian dia berkata, "Ya, kamu sekarang ada di mana?" Ya, tidak seperti teman-teman. Kalau teman-teman sekarang jadi manajer, kemudian jadi kepala bagian, dan sebagainya. Saya hari ini hanya sebagai seorang tukang cendol. Tapi alhamdulillah saya punya 120 cabang di seluruh Indonesia. Karena saya merasa bahwa saya tidak pintar di dalam akademis, maka setelah lulus SMA saya ya belajar berwirausaha. Dan akhirnya ketika teman-teman sekarang ini sudah bisa bekerja di sana, saya sudah bisa menjadi pengusaha. Dan sederhana, saya jualan cendol, saya jualan dawet, ya. Dan dawet ini ya membuat gerai atau kedai itu sudah 120 cabang di seluruh Indonesia dengan omset yang miliaran. Dan ternyata yang paling menarik adalah ya di antara teman-temannya ada yang bekerja pada dia sebagai kepala cabang. Teman-temannya sekolah yang dulu sempat membuli dia, itu sempat ya pada akhirnya ya ada sebagian yang bekerja kepada dia jadi kepala cabang dia di ya salah satu kedai di beberapa kota yang ada di Indonesia. Apa makna dari semua ini, teman-teman? Sukses atau tidak ditentukan dari apa? Cara berpikir Anda memaknai itu semua. Anda menganggap ini semua apa? Kalau masalah itu Anda anggap sebagai masalah kerumitan semata, maka Anda akan menemukan yang masalah itu hanya dapat rumitnya saja. Tapi di balik masalah itu sesungguhnya, ya Allah sedang berbicara kepada Anda tentang sesuatu hal, tentang banyak hal di dalam kehidupan Anda yang membuat Anda akan menjadi tangguh dalam kehidupan ini, dan pada akhirnya ya akan menuntun kepada jalan kehidupan yang sesungguhnya Anda bisa raih untuk kemaslahatan ataupun kemanfaatan bagi banyak orang. Itu ya, hadapi masalah dengan baik,
jangan putus asa, karena Anda tercipta lebih kuat dari masalah itu sendiri. Terima kasih, ya. Salam sukses dan bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.